Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisanak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Kisanak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya meminta maaf atas kejadian tadi pagi karena pada waktu itu di sisi lain saya sedang ada urusan penting mengenai rapat besar yang harus saya dengarkan permasalahan yang terjadi, dan di sisi lain saya harus mengabarkan kepada Kisanak mengenai hal penting juga. Ya. Jadi seperti ini Kisanak. Dari hasil rapat yang sudah saya ikuti, ternyata ada iblis yang bernama Barnabon itu akan bangkit dari tidur panjangnya. Ya, terus. Iblis itu dikenal sangat kejam dan sangat keji. Dan kebangkitan dari iblis Barnabon itu bisa bangkit dengan sempurnanya menggunakan sebuah parasit yang sama persis yang berada di tubuh anak ini di sana. Maka dari itu, tadi pagi saya berusaha secepat mungkin menemui Kisanak agar Kisanak menjaga anak ini, agar parasit yang ada di tubuh anak ini tidak diambil oleh makhluk lain. Karena dari berita yang menyebar sudah banyak sekali makhluk kecil yang memanfaatkan keadaan ini sedang mencari parasit ini Kisanak. Seperti Tuan Hidup. Sebelumnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya mendengar berita ini jujur saya pun kaget ya. Benar. Saya berpikir ini apakah memang kesalahan saya, atau mungkin ini adalah sudah menjadi takdirnya. Memangnya ada kejadian apa di sana? Memang tadi malam, tadi pagi sebelum Tuan Dawobilo menemui kita, nenek yang selama ini sering mengganggu kita, sering muncul di hadapan kita, yaitu nenek Segering, itu datang menemui saya. Di mana nenek tersebut itu datang marah-marah ya, dan menyalahkan kami karena gara-gara kami akan ada kehancuran besar yang diakibatkan oleh bangkitnya suatu makhluk. Nenek itu mengatakan seperti itu. Maksudnya bagaimana di sana? Bisa kau terangkan lebih jelas lagi apa yang dimaksud dari nenek itu? Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya Tuan Tilo. Memang kemarin malam ketika kami sedang dibingungkan oleh parasit Idriska yang ada di tubuhnya Mas Diki ini, kita berusaha sekuat mungkin untuk mencari obat atau penawar sehingga si Mas Diki ini tidak merasakan sebuah kesakitan. Ya. Saya sudah berusaha ke sana kemari sampai akhirnya Kimaja beserta ponakannya itu sampai kehabisan akal dan pikir. Tiba-tiba di saat kita yakin ya bahwasanya ketika semua jalan sudah tidak ada, akhirnya kami mencoba untuk tetap berjalan saja. Ada sosok makhluk yang menghampiri kita. Beliau bernama Yai Akwan. Ya, dia adalah ilmuwan atau biasa kami sebut itu profesor. Beliau datang menemui saya dan mengatakan apa yang selama ini saya cari ternyata sudah ada di depan mata. Alhamdulillah. Ternyata Yai Akwan itu sedang mencari parasit Idriska yang ada di tubuhnya Mas Diki. Dengan senang hati saya, karena ini menurut saya adalah parasit penyakit yang membahayakan tubuhnya Mas Diki. Dengan senang hati saya memberikan cuma-cuma. Bahkan Yai Akwan itu malah mau membayarnya nggak mau gratis. Saya pikir Tuan Bilo, dengan adanya parasit Idriska lepas dari darahnya Mas Diki adalah menyelesaikan sebuah masalah. Kami tidak tahu ternyata parasit Idriska itu dititipkan oleh nenek Segering dan dijaga rahasianya. Makanya nenek Segering itu tidak menceritakan kepada kita semua, takutnya berita itu bocor. Berarti mengenai parasit yang berada di dalam tubuh anak ini sudah tidak ada di sana. Sudah tidak ada 2 hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti yang diceritakan oleh nenek Segering itu benar. Lantas bagaimana Bilo semuanya sudah terjadi seperti ini? Sebenarnya tadi pagi saya mau mengatakan kepada Tuan Bilo, tetapi Tuan Bilo saya meminta maaf karena memang pada waktu itu saya hanya bisa menyempatkan waktu beberapa detik saja untuk menyampaikan kabar ini. Karena di sisi lain saya pun harus ikut serta dalam diskusi itu. Dan di sisi lain karena saya mengetahui parasit yang akan digunakan untuk menyempurnakan kebangkitan iblis Barnabon itu menggunakan parasit yang berada di dalam tubuh anak ini, maka saya menyampaikan agar Kisanak untuk menjaga terlebih dahulu. Jadi kalau dengan lukisan ini sebenarnya tidak ada sangkut pautannya Tuan. Benar. Jadi saya ceritakan sedikit. Ini sih cerita dari si nenek Segering. Lukisan itu bernama Azel. Di mana lukisan itu menyimpan sebuah sejarah kelam di mana sang pelukis itu melakukan sebuah pembunuhan terhadap istri yang tidak dicintainya lagi ataupun istri pertama. Ya. Awal mula lukisan itu terbentuk adalah gambar seorang istri yang sedang diperkosa oleh 4 teman dari sang pelukis atau suaminya itu. Di mana lukisan itu karena menimbulkan sebuah masalah, akhirnya lukisan itu ditimpa
tinta lagi dengan menjadi gambar seorang anak kecil yang sedang merasa ketakutan dengan tangan yang mau menutup telinganya, yaitu Azel. Karena Azel di waktu ibunya dilukis itu Azel menyaksikan secara langsung. Dan manusia yang menggunakan jaket merah itu Tuan Bilo, ternyata itu adalah kakaknya Azel, namanya Badri Pak ya? Ya, kakaknya Azel. Kakaknya Azel itu mengintip dari celah-celah jendela, melihat dan menyaksikan ketika sadisnya seorang ayah menganiaya demi sebuah karya yang sangat hebat. Seiring berkembangnya waktu, si manusia itu semakin besar dan dewasa, timbullah rasa ingin dendam terhadap siapapun yang sudah menyakiti ayah dan adiknya itu. Sampai akhirnya ketemu dengan nenek Sebring. Karena nenek Sebring itu punya harapan ingin menitipkan sebuah parasit yang selama ini diberikan oleh leluhurnya untuk dijaga. Akan tetapi ternyata Badri kakaknya Asil itu darahnya tidak cocok Tuan Bilo, sehingga mau tidak mau nenek Sebring harus mencari manusia lain. iya, Dan singkat cerita bertemulah dengan dengan Mas Diki. dan dia merasa cocok dengan cara ini. Akhirnya parasit Idriska itu dititipkan. Dan ucapan dari nenek Sebring, urusan dendam lukisan tersebut tidaklah usah dipikir. Dendam itu bisa terlaksana, itu tergantung nenek Sebring yang mengerjakan. Kalau sudah seperti ini, nenek Sebring tidak mau membantu Si Badri. Iya, si Badri. Karena si Badri itu sudah dipenuhi amarah dan Kebetulan otaknya sudah setting ya. terganggu. Jadi mengenai permasalahan lukisan yang beberapa hari ini ditemui di sana, itu sudah terpecahkan permasalahannya. Sudah Tuan Bilo, cuma menimbulkan sebuah masalah baru. Jadi seperti ini di sana. Bagaimana Pak? Dari hasil rundingan yang kami dapatkan, baru satu parasit yang sudah ditanamkan kepada iblis Barnabas itu. Akan tetapi, hanya dengan satu parasit itu bisa memecahkan lapisan-lapisan pelindung yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu untuk mengurung dan menyekap iblis itu di sana. Nah, saya dengar kan ada 13 Jumlahnya ada 13. Iya benar. Dari kabar yang kami dapat pun, jumlah parasit itu berjumlah 13. Maka dari itu saya berpikiran, karena ada parasit yang berada di tubuh anak ini, saya rasa jika tidak menggunakan 13 parasit itu dengan lengkap, maka kebangkitan iblis itu bisa kita cegah. Terus yang jadi pertanyaan satu, apakah yang memberikan parasit itu adalah Nyai Akbar Tuan Bilo? Kita belum bisa memastikan di sini. Jika memang 13-13-nya parasit itu berada di Kiai Agwan, itu kemungkinan agar terjadi di sana. Ya, kemarin itu bilangnya 13-nya nama seluruh dunia Sudah dikumpulkan satu. ya itu berjumlah 13. Berarti awalnya 13 parasit itu yang berada di dalam tubuh ini. Iya. Makanya Nenek Sebring pun mengatakan, kenapa sih parasit ini di tubuh ini tidak begitu menyakitkan? Karena Nenek Sebring itu ikut campur tangan menahan parasit itu agar tidak masuk ke otaknya Mas Diki. Maka saya pun heran ya, Benar. kejangnya itu nggak selalu. Nggak selalu. Itu pun durasinya pendek. Iya. Jadi seperti ini saja di sana. Bagaimana Tuan? Alangkah baiknya sebelum ini terlanjur permasalahan besar itu tumbuh, ataupun sebelum parasit itu ditanamkan semuanya ke dalam iblis Barnabas itu, di sana temui makhluk yang mengambil parasit itu dari tubuh anak ini. Sebisa mungkin di sana bisa memintanya kembali. Akan tetapi di sini perlu diingat, karena makhluk itu tentunya sudah mencari parasit itu bertahun-tahun. Dia tidak akan dengan mudahnya menyerahkan parasit itu yang sudah dia dapatkan, karena dia menginginkan sebuah parasit itu untuk tujuan yang dia inginkan. Jadi gunakanlah bahasa sehalus mungkin agar dia tidak mencurigai ataupun tidak berpikiran buruk kepada Kisana. Baik Tuan Bilo. Ya dengan cara saya mungkin insya Allah sebisa-bisa saya bagaimana caranya nantilah. Baiklah Kisana. Sebelumnya maafkan kami karena ketidaktahuan kami ini Tuan Bilo. Tidak masalah Kisana. Di setiap permasalahan yang kita hadapi, itu tentunya ada hal baik dan pula ada hal buruknya. Tinggal bagaimana kita mengambil sisi kejadian yang kita alami ini Kisana. Terima kasih. Tetapi mohon maaf Mas. Mohon maaf Tuan Bilo. Sebenarnya iblis Barnabas itu siapa? Kenapa sampai ada rundingan besar ketika iblis Barnabas itu hampir bangun dari tidurnya? Iblis Barnabas adalah iblis yang sangat kecil, khususnya di wilayah ini. Dia penguasa yang sangat kecil dan menindas siapapun makhluk. Apakah bangkitnya Barnabas akan Mengerusakkan. Itu sangat tentu di sana. Karena iblis Barnabas itu sudah sangat membenci makhluk yang tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Dan dengan adanya parasit itu akan digunakan oleh suatu makhluk untuk mengendalikan iblis itu di sana. Jadi makhluk yang memiliki parasit itu bisa mengendalikan iblis Barnabas, sehingga apa yang ingin menjadi tujuan makhluk yang memiliki parasit itu akan terlaksana di sana. Intinya tidak jauh dari sebuah Kekuasaan. Baiklah, silakan Kisana lakukan apa yang harus Kisana lakukan. Saya juga harus membicarakan permasalahan ini kepada para sahabat yang lain tentunya. Baik Tuan Bilo. Terima kasih banyak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran kita tadi pagi sekarang sudah terjawab teman-teman.
bahwasanya apa yang telah diceritakan oleh nenek Sebring mengenai parasit yang telah hilang dan dimiliki oleh Profesor Yai Akban itu akan membahayakan dan menimbulkan sebuah kerusakan. Itu sudah bisa dipastikan karena informasi ini langsung dari Tuan Bilo. Bahkan iblis yang akan dibangkitkan bernama Barnabon dikasih satu saja sudah mulai siuman ya. Ya kayak kalau bahasa kita bangun tidur itu ngulet-nguletan. Ya, udah ngulet. Apalagi sampai 13 parasit Idriska itu masuk ke dalam tubuhnya iblis Barnabon. Apa yang akan terjadi? Nggak terbayangkan mas. Kayaknya ngeri banget loh. Benar. Tadi Bilo pun Sampai ada diskusi besar oleh yang dilakukan yang Bilo. Itu berarti kan ini masalah sangat serius.